Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat cinta, yang sangat peduli kepada kita semua. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Selasa pagi hari ini, tanggal 4 Maret 2025. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi selalu mau dekat dengan Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, banyak raja-raja berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau mau kembali sama Tuhan, Tuhan kan pulihkan dan Tuhan berkati. Itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Sebentar kita mau baca dalam Raja pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tuhan memberikan seorang penolong. Bangsa Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Raja-raja semua jahat berdosa kepada Tuhan. Tapi asal kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan dan Tuhan kirim penolong. Mari kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi dahulu. Saya mau menyanyi dalam buku Tabernakel Glory nomor 151, kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, balik pada Allah, haleluya, dan berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, amin, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah, hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembali lekas kepada salib Tuhan. Dia sengsara untuk mengampuni dosamu. Hidup kekal hanya di dalam nama Yesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, haleluya. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, Dia penolong, juru selamat kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala kalangan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau kembali kepada Tuhan Yesus. Kembalilah kepada juru selamatku. Amin, juru selamat Tuhan Yesus.
Tuhan sucikan pikiran dan mulutku dan hatiku. Untuk pagi ini dengar firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Aku mau kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih berfirman Bapa pagi ini. Ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita akui kita orang berdosa. Seringkali kita mengkhianati Tuhan Yesus. Seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan begitu baik. Firman Tuhan katakan Sakaria pasal 1 ayat 3. Kata firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan kan pulihkan rumah tangga kita. Apapun yang kita punya masalah pergumulan, Tuhan sanggup memulihkannya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Maha Baik. Sebentar kita baca Alkitab. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Mari kita membaca 2 Raja pasal 13 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ya ini so. Mereka semua diizinkan untuk memerintah bangsa Israel. Tapi seringkali mereka tidak menghormati sama Tuhan. Ini bukti ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhi. Coba banyak, coba saudara. Berapa persen saudara kalau saudara lihat Raja Israel. Semua, hampir semua, mayoritas Raja Israel jahat. Khususnya ini saudara. Israel bagian utara saudara. Yang selalu di sini banyak disebut. Kalau Raja Yehuda ya. Itu bagian selatan, ibu kota di Yerusalem. Tapi kalau ini disebut keturunan dari Yerobeam, dosa Yerobeam. Yerobeam itu kan murid dari Salomo, saudara. Ya, beda dengan Rehabeam. Rehabeam itu anaknya. Tapi Yerobeam itu memerintah di bagian utara. Dia jahat, semua keturunan raja jahat, menyakiti hati Tuhan. Ayat ketiga, sebelum bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Asel, Raja Aram. Dan ke dalam tangan Ben-Hadad, Raja Asel, anak Asel selama zaman itu. Coba saudara, diserang. Diizinkan Tuhan terjadi peperangan, kalah saudara. Karena dia jahat sama Tuhan. Ya. Jadi semua tidak takut sama Tuhan. Ayat yang keempat, tapi kemudian Yoas memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Anadi. Karena ditindas, ya seperti bangsa Israel di Mesir ditindas oleh Fir'aun, oleh orang Mesir. Maka dia menangis minta tolong sama Tuhan. Disitulah ini letak kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan selalu membuka kesempatan. Tuhan membuka jalan, saudara. Di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan jikalau kita mengaku segala dosa kita, Yesus setia dan adil akan menyucikan kita. Jadi Yoas ini dia minta ampun sama Tuhan. Dia Yoahas memohon belas kasihan, dia sadar bertobat, minta ampun. Maka sesuai dengan pujian tadi, kembali kepada Tuhan. Dia mengenal kehidupan kita semua. Jadi firman Allah ini menyentuh buat kita, setiap kita. Mari kita kembali sama Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, ayat yang kelima, Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong. Nah, dalam kalau Alkitab, penolong bicara Roh Kudus menolong kita. Ya, memang di sini tidak jelas saudara siapa penolong, seorang penolong. Tapi kata firman Tuhan, kalau saya dasarkan di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan berjanji akan dikirim seorang penolong. Siapa penolong? Roh Kudus ini. Jadi saya yakin karena di dalam Alkitab ini tidak jelas, saya katakan Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama ini, itu Roh Kudus. Nah, kalau di sini kemungkinan besar itu Raja Yoas, saudara. Ya, Yoas bin Yoahas merebut kembali di ayat 25, 2 Raja 13 ayat 2, seorang penolong di sini sehingga dipulihkan. Tapi dalam arti rohani, penolong dalam Alkitab itu buat kita semua, bukan raja. Ini firman Allah saat ini buat kita semua.
Bukan penolong kita raja, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong kita. Tapi di sini konteks ini kemungkinan besar karena ini tidak jelas dalam Alkitab siapa, tapi yang jelas pasti penolong. Ternyata di 2 Raja pasal 13 ayat 25 dikatakan Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoas, anak Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan merebut kembali. Jadi ini mungkin maksudnya. Yang jelas di sini konteksnya apabila kita kembali sama Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Begitu jahat dosa bangsa Israel. Nyakiti hati Tuhan. Sehingga banyak Tuhan murka. Jangan nyalakan Tuhan. Karena Tuhan maha baik. Ini di sini ternyata begitu Yoas ini minta tolong. Yoahas. Dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Minta tolong. Tuhan langsung mendengar doanya. Dan dikirim seorang penolong. Terus kembali ayat yang ke-6. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri sama. Coba ini. Di Samaria. Samaria ibu kota raja sebagian utara. Mereka jahat sudah ditolong sama Tuhan. Tetap kembali kepada dosa. Seringkali kehidupan manusia seperti itu. Sudah ditolong Tuhan berkali-kali. Ada lagu baru yang dikarang oleh anak Tuhan, hamba Tuhan Jaufan, salah itu. Itu berkali-kali Tuhan sudah menolong. Sungguh berkali-kali Tuhan sudah menolong. Tapi seringkali kita berkali-kali juga nyakiti hati Tuhan. Seperti ini. Nyakiti hati Tuhan, hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam. Begitu nyakiti hati Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Jangan pernah kita mendukan Roh Kudus. Kita takut sama Tuhan. Ingat saudara, ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Bukan berarti kalau Tuhan belas kasihan, seenaknya manusia mempermainkan Tuhan. Jangan. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Roma 11 ayat 22. Kita mau kembali takut sama Tuhan. Jangan sampai nanti dipotong sama Tuhan. Baca Roma 11 ayat 22. Tapi mari kita mau kembali ke Zakarias pasal 1 ayat 3. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Lihat ini. Mereka berdosa terus sama Tuhan. Sebab ayat ke-7. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan para Yoas. Selain daripada 50 orang berkuda. Dan 10 kereta. Dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka. Dan meniupkan mereka seperti abu penghidup. Coba ini. Kalah saudara. Ya karena berdosa sama Tuhan. Manusia banyak mempermainkan Tuhan. Ayat ke-8. Selebihnya dari riwayat Yoahas. Dan segala yang dilakukannya. Dan kepalawanannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel. Ayat 9 terakhir. Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Yang dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anak menjadi raja menggantikan dia. Nanti besok kita lanjutkan kembali. Yang penting di sini mari. Di konteksnya dalam kitab. Asal kita minta ampun sama Tuhan. Ayat yang keempat. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tetapi jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan akan berikan penolong. Seorang penolong lain. Di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 16. Tuhan akan kirim Roh Kudus. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kembalilah pada Allah. Amin. Haleluya. Dia mengenal hidupmu. Amin. Haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan memberkati kita. Selamat pagi hari Selasa 4 Maret 2025. Sebelum beraktivitas, mari kita kembali sama Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Mohon belas kasihan. Seperti 2 Raja 13 ayat 4. Menjadi pegangan buat kita. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita selalu minta belas kasihan Tuhan. Kan begitu kita minta belas kasihan Tuhan, kita rendahkan hati kepada Tuhan, maka firman Allah dijawab dengan kelima, Tuhan memberikan kepada orang Israel, Tuhan memberikan kepada kita semua seorang penolong. Amin. Yaitu Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.